Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam ta'zim kami kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah SHMM. Salam hormat kami kepada Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Dan salam hormat kami kepada dosen pengampu kami, yakni Bapak Robi Zidni Ilman MH. Saja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut bahasa, kata ahlu itu diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Sedangkan kata as-sunnah itu mempunyai arti sebagai jalan atau karakter. Dan kata al-jamaah itu diartikan sebagai perkumpulan. Al-jamaah tersendiri ialah penganut i'tiqad para jamaah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut istilah kata as-sunnah itu diartikan segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, tindakan, maupun tetapan atau takrir. Sedangkan kata al-jamaah itu mempunyai makna sesuatu yang telah disepakati komunitas sahabat Nabi pada masa Rasulullah dan para era pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi kesimpulannya, As-Saja adalah agama Islam yang memberikan penekanan pada penghormatan terhadap Rasulullah SAW, para sahabatnya juga, serta tradisi Islam yang telah berkembang dalam masyarakat. Nah, mereka itu meyakini bahwa ajaran agama Islam itu harus dipahami dan juga diamalkan sesuai dengan pemahaman yang telah terbukti sahih melalui Al-Quran dan juga hadis, dan juga serta kesepakatan mayoritas umat Islam. Setelah kita tahu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia Islam. Akan tetapi sebelum itu, kalian semua juga harus tahu bahwa kelahiran Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan respon dari lahirnya kelompok-kelompok ekstrim yang mulai memahami dalil agama secara liar. Dan hal itu terjadi pada abad ketiga Hijriah. Ingin tahu secara detailnya bagaimana? Yuk kita bahas. Sejarah ini bermula di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana pada saat kepemimpinan beliau terjadi perang Siffin, yaitu perang antara beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan perang ini malah berakhir kepada tahkim, yaitu perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Namun, tahkim di sini malah melahirkan dua golongan yang saling bertolak belakang, yaitu golongan Khawarij dan golongan Syiah. Apa itu Khawarij? Khawarij adalah golongan orang yang sangat menentang kepada Sayyidina Ali karena peristiwa tahkim. Mereka sangat membenci dan memutuskan untuk keluar dari barisan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau menganggap bahwa Sayyidina Ali dengan adanya tahkim tersebut telah melanggar ketentuan dari hukum Allah. Selanjutnya, apa itu Syiah? Syiah adalah golongan kebalikan dari Khawarij, yaitu golongan orang yang sangat cinta terhadap Sayyidina Ali. Mereka sangat mengagungkan Sayyidina Ali, bahkan ada yang lebih ekstrim. Golongan dari mereka bahkan ada yang sampai mengkafirkan 3 orang sahabat sebelum Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, dianggap tidak sah di dalam khalifah. Selanjutnya adalah peristiwa terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Singkatnya, sejarah mengatakan bahwa Sayyidina Ali di sini dibunuh oleh salah seorang dari golongan Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam.
Tentu saja tidak heran jika Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali. Karena kenapa? Abdurrahman bin Muljam di sini dikenal sebagai salah seorang penganut Khawarij yang sangat lekat dengan alirannya. Selanjutnya adalah kepemimpinan Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau diangkat sebagai khalifah setelah adanya musyawarah antara pemuka para pemerintah Islam yang memutuskan bahwa orang yang paling cocok di dalam melanjutkan kekhalifahan Sayyidina Ali adalah putra beliau, yakni Sayyidina Hasan bin Ali. Namun, pemerintahan Sayyidina Hasan di sini hanya berlaku 1 tahun. Beliau memutuskan untuk memundurkan dirinya sebagai khalifah dikarenakan perselisihan umat yang semakin menjadi-jadi. Sehingga dari turunnya kekhalifahan beliau, diangkatlah Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah selanjutnya. Selanjutnya, kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan dilanjut oleh putranya, yakni Yazid bin Muawiyah. Akan tetapi, di masa kepemimpinan putranya tersebut, para golongan Syiah dan Khawarij memutuskan untuk memerangi Yazid karena tidak menerima dengan adanya kepemimpinan Bani Umayyah. Dan peperangan tersebut yang pada akhirnya semakin menghasilkan golongan-golongan baru di dalam Islam. Dan hal itu yang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran para tabi'in di masa itu. Entah 4 imam madhab siapa? Para tabi'in seperti Imam Hasan al-Basri, 4 imam madhab, Imam Sufyan at-Tsauri dan lain-lain memutuskan untuk mulai merumuskan aliran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kekhawatiran mereka yang semakin menjadi-jadi melihat apa yang terjadi kala itu. Nah, kemudian dari perumusan yang beliau seluruhnya lakukan di masa itu, dilanjutlah perumusan aswaja kepada murid-murid beliau seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Haramain, Junaid al-Baghdadi, dan Imam al-Ghazali juga yang lain melanjutkan jejak para guru beliau. Sehingga perumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sampai kepada kita melalui Imam Hashim al-Asy'ari dan sampai sekarang. Dari Imam Hashim al-Asy'ari disinilah kita mulai mengenal apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah.